Dari sana. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu, keluarga besar Hiswana Migas hafidhakumullahu ta'ala, yang semoga senantiasa dijaga oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di sesi yang pertama ini kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa materi ataupun isi kajian tentang yang pertama, yaitu keberkahan harta. Sebelumnya kita mungkin sapa terlebih dahulu Ustadzuna, Ustadz Ami. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabaripun? Mas Guntur di sini sejak jam berapa? Saya sejak jam 8 kurang 5 menit. Masya Allah, ini paling sabar ya. Alhamdulillah Ustaz. Tapi Pak Tio yang paling gasik itu, Ustadz ada Tio. yang lebih gasik lagi. Lebih gasik lagi. Luar biasa. Sebelum subuh sudah di sini mungkin? Bukan. Sebelum saya. Masya Allah. Masya Allah. Ya, tadi itu banyak komen yang tergabung di Zoom. Ini kapan mulainya? Kapan mulainya? Saya nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab ya Ustaz. Ini kita tergantung panitia masalahnya. Jangan Ustaz. Alhamdulillah tadi kita mendengarkan sambutan dan juga sedikit ini Ustaz. Sebelumnya udah pernah ketemu Koh Steve? Kalau beliau tadi bilang kan ketemu di labirin batin ya. Oh, berarti sudah pernah sebelumnya. Jadi pertemuan melalui batin. Tulisan saya dibaca beliau. Oh begitu, Masya Allah. Dan dulu para ulama memahami ketika kita membaca tulisan orang lain atau karya orang lain, kita seperti membersamai dia. Masya Allah. Makanya dulu ada gurunya Imam Bukhari namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini termasuk orang yang jarang keluar rumah. Termasuk yang jarang keluar rumah. Nah, saat beliau ditanya sama temannya, "Ala tastauhish?" Apa kamu tidak merasa kesepian? Kok jarang keluar rumah? Lalu kata beliau, "Wa kaifa astauhishu wa ana ma ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Bagaimana aku merasa kesepian sementara aku bersama dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya ketika beliau membaca hadis ini dari Abu Hurairah, hadis ini dari Ibnu Umar, hadis dari sahabat A, sahabat B, itu seperti beliau sedang hadir di majelis sahabat itu. Makanya saat kita mendengarkan sebuah ceramah atau membaca sebuah karya, buku tertentu, salah satu di antara nuansa batin yang bisa kita bawa adalah kita itu seperti di depan majelis orang ini. Itu akan lebih terbawa emosi, lebih maksimal. Sebab kita tidak hanya sebatas membaca teksnya, tapi di saat yang sama kita seperti dapat nasihat dari yang bersangkutan. Masya Allah. Itu mungkin yang tadi beliau sampaikan dalam pengantar sambutan beliau ya. Jadi kita ketemu dalam labirin hati. Masya Allah. Saya meniru kosakata yang beliau pakai. Masya Allah. Atur nuwun, jazakumullah khairan Ustaz. Nah Ustaz, ini kan di sini berkumpul para pengusaha ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita sesi ini kita kayak semacam talk show gitu Ustaz. Baik, insya Allah. Cuman saya mau sampaikan sedikit disclaimer dulu Mas. Boleh. Pertama, kira-kira Bapak Ibu ini kuat untuk ikut kajian selama berapa jam? Nah, karena kalau dilihat dari Rantun kan sampai jam 3 sore ya Pak Agung ya. Nah, insya Allah sampai jam 3 sore ya. Jadi kalau misalnya Pribon, ada istirahatnya. Campur istirahat sampai jam 3 sore. Jadi kalau sekiranya nanti setelah duhur kok mereka sudah mulai banyak yang ngantuk, harus istirahat, berarti perlu kita selesaikan gitu. Satu tidur selesai gitu. Sepakat nggak kayak gini Pak? Hah? Sepakat. Kinten-kinten gimana ibu-ibu sanggup? Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberi oleh Allah kekuatan untuk sabar. Amin. Sabar mendengarkan ya. Karena mungkin biasanya Bapak Ibu yang didengarkan sekarang mendengarkan, begitu. Sanggup insya Allah ya.
Nah, baik. Nah, disclaimer yang kedua. Yang kedua, saya itu punya kelemahan. apa itu, Ustaz? Nah, kelemahan ini saya sampaikan di awal biar nanti tidak mengecewakan. Baik. Saya kurang pinter humor gitu. Kurang pinter humor. Nah, jadi kalau misalnya sebagian jamaah menghendaki, ya seharusnya cari pembicara itu yang pinter humor, yang lucu. Nah, mohon maaf, saya kelemahannya di situ. Jadi kira-kira diterima enggak kalau kayak gini? Terima, insyaallah. Enggak apa-apa ya? Mboten napa-napa, Ustaz. Insyaallah mboten napa-napa. Baik Ustaz, sekali lagi di sini kan berkumpul Bapak Ibu para pengusaha ya, alhamdulillah. Nah, kira-kira apa kewajiban paling mendasar yang perlu kita pahami selaku pengusaha, Ustaz? Kebetulan saya mendampingi Ustaz di sini juga pengusaha jualan bakso, Ustaz. Oh gitu. Jualan bakso. Nah, kira-kira apa nih, Ustaz? Kewajiban yang paling mendasar yang perlu kita pahami. Nah, untuk baik, berbicara tentang kewajiban para pengusaha. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Anda anggap sebagai hal yang penting, sehingga mungkin forum kita perlu gantian ya. Yang saya maksud begini, kalau Bapak Ibu punya pembicaraan lain yang sekiranya bisa ditunda, mungkin nanti bisa disampaikan di forum di luar forum ini. Jadi kalau kita berbicara tentang kewajiban para pengusaha, kewajiban para pengusaha adalah sadar akhirat. Maksudnya sadar akhirat gimana? Semua yang kita lakukan akan dihisap, baik harta yang Anda dapatkan maupun harta yang Anda belanjakan. Prinsip seperti ini yang banyak ditekankan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Bahkan Nabi SAW pernah menyebutkan, kenikmatan seperti apa sih Pak kadarnya yang akan ditanya oleh Allah? Apakah yang nilainya miliaran? Apakah yang bentuknya pom bensin? Atau yang bentuknya hotel? Atau yang bentuknya perusahaan? Atau yang seperti apa? Ternyata kenikmatan yang mungkin kita tidak pernah terfikir kalau itu akan ditanya oleh Allah. Apa itu? Air mineral yang Anda minum. Jadi ini kata Nabi SAW, pertama kali yang akan dihisap oleh Allah. Rasulullah SAW pernah menyebutkan bahwa yang pertama kali akan ditanya oleh Allah mengenai harta yang Allah berikan kepada hambanya, Allah akan bertanya, alam nusiha jismak wa nurwika min ma'in barid. Bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi badanmu? Bukankah aku telah memberikan minuman yang seger bagimu? Jadi ini ditanya oleh Allah. Kira-kira kalau air putih saja ditanya oleh Allah, air pun ditanya enggak Pak? ditanglet. Kendaraan kira-kira ditanya enggak? Kita bisa pastikan yang lebih mahal dari ini pasti akan ditanya oleh Allah. Nah, semacam inilah yang perlu kita bangun, bahwa setiap muslim dia akan menghadapi hisab. Harta yang kita miliki nanti akan berhadapan, kita akan menghadapi hisab. Membangun kesadaran akan hal ini akan membuat orang lebih persiapan. Nanti saya akan menghadap Allah dan semua yang saya miliki pasti akan dihisab oleh Allah. Lalu bagaimana cara Allah menghisab harta itu? Disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi, Nabi SAW pernah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba akan ditanya besok di hari kiamat, sampai kaki seorang hamba tidak akan bergeser besok di hari kiamat sampai dia ditanya oleh Allah. Coba saya tampilkan hadisnya biar nanti Bapak Ibu bisa menyimak secara langsung. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Kaki seorang hamba tidak akan geser besok di hari kiamat hatta yus'al, sampai dia ditanya oleh Allah. Apa yang ditanya itu? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kita tampilkan hadisnya. An umrihi fima afna.
Kita bakal ditanya oleh Allah tentang umur kita. Untuk apa umur itu kita habiskan? Bicara umur berarti apa? Waktu. Sedetik yang Allah berikan kepada kita akan ditanya oleh Allah. Untuk apa umur itu Anda gunakan? Wa an ilmihi fima fa'al, berkaitan dengan ilmunya. Sejauh mana Anda mengamalkan ilmu itu? Yang sudah tahu ini halal, ini haram, yang sudah ngerti ini dilarang, sejauh mana Anda konsekuen dengan aturan itu? Akan ditanya oleh Allah. Wa an malihi, dan tentang hartanya, min aina iktasabah wa fima anfaqah. Allah bakal bertanya, dari mana kau dapatkan harta itu dan untuk apa kau gunakan harta itu. Sehingga dalam urusan harta ada dua pintu yang akan ditanya, dari mana kita dapatkan harta itu dan bagaimana cara kita menggunakannya. Makanya kita tidak boleh punya prinsip yang penting kan saya yakin halal. Anda masih punya tugas yang kedua, yaitu memastikan penggunaan harta itu benar. Mungkin saja ada orang mendapatkan harta itu dengan cara yang mubah, tapi dia gagal dalam menggunakannya. Dia habiskan hartanya untuk sesuatu yang tidak bernilai pahala atau bahkan bisa bernilai maksiat. Maka dia mungkin lolos di bagian pertama, tapi dia gagal di bagian yang kedua. Wa an jismihi fima ablah, dan manusia akan ditanya oleh Allah tentang badannya. Untuk apa badan itu dia rusak? Yang namanya fisik ya, makin tua itu makin naik atau makin mengalami penurunan? Makin turun, makin lemah, makin mengalami penurunan dan seterusnya. Allah bakal tanya, dulu kamu waktu masih kuat kau gunakan untuk apa? Dulu waktu kamu masih sehat kau gunakan untuk apa? Sekarang kau sudah mulai sakit-sakitan, kepala sudah banyak beruban dan seterusnya. Semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan jamaah, 4 ini kita semuanya punya. Kita diberi umur oleh Allah dengan usia yang Allah berikan kepada kita. Kita belajar agama sehingga kita tahu mana halal, mana haram, mana yang wajib untuk dikerjakan, mana yang sunnah untuk dilakukan, mana yang seharusnya kita tinggalkan. Dan kita diberi harta oleh Allah sehingga nanti Allah bakal tanya, dari mana harta itu kau dapatkan dan untuk apa kau gunakan harta itu. Dan kita diberi jasad yang sehat, Allah bakal tanya, jasadmu waktu sehat itu kau gunakan untuk apa? Membangun kesadaran semacam ini sekali lagi akan membuat orang bisa lebih persiapan. Dan kita perlu ingat, setinggi apapun pangkat dan derajat manusia, sekaya apapun harta yang dimiliki oleh manusia, sehebat apapun status sosialnya, dia tidak pernah bergeser dari status sebagai hamba. Semua adalah hamba. Saya, Bapak Ibu sekalian, semuanya hamba. Dan kita semua akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, selanjutnya setelah kita punya kesadaran bahwasanya kita akan dihisab, Nabi SAW ingatkan, semakin kompleks hisab itu akan membuat orang semakin lama tertunda kesempatannya untuk masuk surga. Karena itu Nabi SAW pernah membuat perbandingan ya, antara muhajirin yang kaya dan muhajirin yang miskin. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna fuqara'al muhajirin yasbiqunal aghniya yaumal qiyamah bi'arba'ina aman. Sesungguhnya orang-orang fakir, orang-orang miskin di kalangan umatku muhajirin, mereka masuk surga sebelum orang kaya di kalangan muhajirin di hari kiamat kelak. Berapa selisihnya? Bi'arba'ina aman, 40 tahun mas, 40 tahun. Ini perbandingan untuk orang yang sama-sama punya amal hijrah. Kaum muhajirin kita kenal ya, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, dan para sahabat-sahabat yang lainnya yang kita kenal sebagai pejuang-pejuang dalam agama ini. Rasulullah SAW menyebutkan perbandingan selisih masuk surga
antara muhajirin kaya dan muhajirin miskin, lebih dulu muhajirin miskin, selisihnya 40 tahun. Dan para ulama mengatakan, kenapa kok selisihnya panjang? Karena yang kaya harus menjalani hisab lebih lama. Ketika mereka berurusan dengan hisab yang lebih panjang, yang lebih lama, maka itu menjadi penyebab mereka tertunda untuk masuk surga. Makanya tidak heran ya, dulu ada sebagian di antara sahabat yang mereka lebih milih hidup miskin. Bukan karena nggak mampu untuk bisa hidup lebih banyak, lebih kaya, tapi mereka milih untuk miskin. Karena mereka berpikir, ketika saya punya banyak beban harta, nanti tanggung jawab saya di hadapan Allah akan lebih panjang. Seperti yang pernah disampaikan oleh sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Dzar pernah mengatakan, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina wal maradu ahabbu ilayya minas sihha. Miskin lebih saya sukai daripada kaya. Karena beliau berharap hisabnya lebih ringan. Ketika hisabnya lebih ringan, semoga tidak tertunda untuk bisa mendapatkan kenikmatan surga yang selisihnya 40 tahun. Itu di kalangan sahabat muhajirin. Nah, paling tidak begini ya, kalau kita tidak bisa bebas dari yang namanya hisab, minimal ada satu, Pak. Jangan sampai harta yang kita punya jadi sumber masalah besok di akhirat. Yang selama ini kita perjuangkan, yang selama ini kita sayangi, kita banggakan di hadapan orang lain, bahkan mohon maaf ya, tidak jarang di antara kita sampai harus berseteru dengan, saya boleh sebut pemerintah misalnya. Tidak jarang di antara kita harus bergesekan dengan instansi A, instansi B, sampai harus nyogok kanan, nyogok kiri. Kita perjuangkan itu. Kadang kita sendiri capek ketika bergesekan dengan mereka. Kita perjuangkan harta itu. Tapi ternyata apa yang kita perjuangkan justru jadi sumber masalah besok di yaumil qiyamah. Di dunia mendapatkannya penuh masalah, di akhirat jadi masalah. Terus kapan kita bisa menikmatinya? Saya mohon maaf ya, misalnya ada nggak di antara bapak ibu yang pernah gesekan dengan peraturan yang ada? Mungkin Anda akan bilang, saya sering bergesekan dengan itu. Bahkan sampai Anda harus mengundang seorang konsultan, misalnya, untuk bisa selamat dalam urusan dengan peraturan yang ada di negara ini, misalnya. Ya, curhat para pengusaha ke kami itu cukup banyak, Pak. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu buku ini, dan buku ini ada di depan ya. Buku Fikih ASN dan Karyawan. Salah satu di antara latar belakang kenapa saya nulis buku ini adalah saking seringnya saya dengar curhat para pengusaha. Saya tergabung dengan dua asosiasi. Satu namanya KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Dan yang kedua, Asosiasi Pengusaha Properti Syariah Indonesia, APSI. Dan mereka sering sekali curhat ke kami tentang bagaimana gesekan mereka dengan instansi-instansi terkait dan juga praktek-praktek yang terjadi di kalangan instansi itu. Maka saya buat buku ini dengan harapan, ya mudah-mudahan kalau saya tidak bisa berperan seperti para pahlawan yang dulu mereka berjuang dengan mati-matian untuk menjaga keutuhan negara ini, semoga dengan tulisan sedikit yang bisa memberikan insight bagi para aparat terkait atau para pengusaha, mudah-mudahan bisa mengubah karakter untuk mengajak mereka menjadi aparat yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah. Baik, jadi setidaknya tadi ya, kalau kita tidak bisa bebas dari yang namanya hisab, minimal jangan sampai harta yang kita miliki menjadi sumber masalah besok di akhirat. Oleh karena itu ada satu hadis ya yang ingin kami ingatkan, di mana Nabi SAW pernah mengatakan tentang keadaan di akhir zaman. Nabi SAW bersabda, kalimatnya seperti ini. Hadis riwayat Bukhari.
La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun, sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia, la yubalil mar'u bima akhadzal mal, di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta. Amin halalin amin haram, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Nabi SAW menyampaikan, sungguh akan datang satu zaman di tengah umat manusia di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Dan zaman itu boleh kita sebut saat ini sedang kita alami. Saat ini kita sedang alami. Orang nggak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Yang dimaksud tidak peduli itu gimana, Pak? Makna yang pertama adalah dia nggak peduli aturan, sehingga sudah tahu itu haram, nggak peduli, tetap dia langgar. Makna yang kedua, nggak gobris, alias nggak mau belajar, sehingga batasan mana halal mana haram dia nggak mau mempelajarinya, dia nggak gobris. Dan kita bisa melihat realita di masyarakat, mungkin zaman ini sedang kita alami. Setidaknya Bapak Ibu, jangan jadikan kita bagian dari mereka. Kalau Anda bagian dari mereka, berarti kita termasuk di antara orang yang masuk dalam daftar celaan Nabi SAW. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Tadi Ustaz ada menyampaikan ada sahabat yang lebih memilih miskin, Ustaz. Nah, kalau kita misalkan diberi potensi harta nih, Ustaz, bagaimana sikap yang tepat untuk memanfaatkan potensi harta yang kita punya? Baik. Ketika kita diberi potensi harta oleh Allah, pertama yang perlu kita sadari bahwa ini semuanya pemberian dari Allah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran dua jenis manusia yang sukses dari sisi harta dan kekayaan. Yang satu pintar bersyukur, yang satu kufur. Nah, kita mulai yang mana dulu nih? Anda tertarik untuk melihat yang mana? Pintar bersyukur. Yang pintar bersyukur. Saya ceritakan tentang Sulaiman alaihissalam. Sulaiman ini diceritakan oleh Allah sebagai gambaran manusia yang pintar bersyukur. Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat An-Naml. Nabi Sulaiman alaihissalam membuat sayembara. Siapa yang mampu memindahkan singgasana Ratu Bilqis dari Sabak ke tempat ini? Sabak ada di mana, Pak? Di Yaman. Kerajaan Sulaiman ada di mana? Jangan sebut Borobudur ya. Sleman itu. Kayak gitu masih ada yang percaya, Mas. Ada yang percaya? Ada yang percaya. Masya Allah. Mirip-mirip sih. Borobudur itu adalah singgasana Sulaiman. Sedangkan Ratu Bilqis itu Ratu Boko. Makanya yang dilewati namanya Sleman, dari kata Sulaiman. Cok galu cok. Yang penting cocok. Ini godak gatuk ora matuk. Baik. Nah, setelah singgasana itu berhasil dipindahkan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma ra'ahu mustaqirran 'inda." Ketika Sulaiman melihat singgasana itu sudah berada di dekatnya, qala, coba Anda lihat bagaimana pernyataan Sulaiman. Hadza min fadli rabbi. Bapak lihat ya di baris yang kedua, sebentar. Ini ya. Qala hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ketika Sulaiman melihat singgasana itu sudah ada di hadapannya, apa kata Sulaiman? Ini semuanya karena karunia yang Allah berikan kepadaku. Ini semuanya karena Allah yang ngasih. Mohon maaf ya, antara Anda dengan Sulaiman lebih soleh mana? Gak bisa dibandingin, Pak. Beliau seorang nabi. Sulaiman tidak mengatakan, loh seperti inilah bukti rizki orang soleh. Kamu bisa ngomong kayak gitu, dari mana jaminan kalau kamu ini orang soleh? Kadang-kadang orang sering ngomong kayak gitu, inilah rizki orang soleh. Bapak sudah ngomong, Bapak orang soleh, yang jamin orang soleh itu siapa?
Sulaiman tidak berbicara seperti itu. Walaupun beliau seorang yang sangat soleh, beliau seorang nabi, tapi ketika beliau melihat bagaimana kekuasaan beliau berhasil, beliau mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi." Ini semuanya karunia Allah. Liyabluwani ashkuru am akfur. Allah hendak mengujiku, apakah aku bisa jadi orang yang bersyukur ataukah jadi orang kufur. Maka kata kunci syukur itu ada pada satu kalimat, mengakui kalau itu datang dari Allah. Nah, sekarang kita bandingkan jenis manusia yang kedua ya. Satunya siapa? Qarun. Kalau Qarun gimana Pak? Coba kita lihat untuk Qarun. Qarun Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an, tepatnya di akhir dari surat Al-Qasas. Di surat Al-Qasas ayat 78. Ketika Qarun itu membanggakan hartanya, dia bilang seperti ini. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun berkata, aku diberi seperti ini karena aku punya ilmu. Karena saya itu orangnya ulet Mas. Karena saya orangnya pinter bisnis. Saya pinter manajemen. Saya itu orangnya disiplin. Saya rajin. Saya banyak beribadah. Saya dan seterusnya. Saya. Jadi dia merasa dengan aneka kekayaan yang dia miliki itu karena kehebatan dia. Baik kehebatan sisi duniawi maupun kehebatan agama. Masih banyak orang yang kadang mengklaim, ya ini karena saya rajin tahajud. Mohon diingat, seperti ini juga berbahaya. Siapa yang bisa memastikan kalau Anda diberi harta seperti ini karena tahajud Anda? Karena saya rajin ibadah. Yang bisa memastikan itu siapa? Kita tidak bisa memastikan. Makanya Qarun ketika dia bangga dengan hartanya, dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Aku diberi semacam ini karena aku punya ilmu, karena saya wong pinter, karena saya pinter manajemen, karena saya pinter pemasaran, karena saya orangnya ulet, karena saya rajin, karena saya ini, karena saya. Itu ciri orang yang kufur terhadap nikmat. Baik, oleh karena itu kesadaran yang pertama, di saat Allah berikan kita potensi apapun, kita perlu ingat, ini semuanya karena pemberian Allah. Ini semuanya karena pemberian Allah. Hadza min fadli Rabbi, ini murni karena pemberian Allah. Saya tidak punya kehebatan apapun sehingga saya bisa memiliki ini. Baik. Dan apapun yang namanya potensi, itu hanya potensi. Bernilai atau tidak tergantung dari bagaimana cara orang itu memanfaatkan potensinya. Maka sebatas punya potensi itu bukan prestasi. Karena itu saya ingin bedakan dua hal ini ya. Menurut Anda, dua ini sama atau beda? Ada potensi, ada prestasi. Antara potensi dengan prestasi itu sama atau beda, Pak? Hah? Sama atau beda? Beda. Baik. Bedanya di mana, Pak? Nah, ini. Kalau ada yang jawab dapat hadiah. Kasih hadiah? Kasih hadiah apa, Pak? Pak Ketua? Buku? Buku. Wah. Apa bedanya potensi dan prestasi? Silahkan. Kalau kita sepakat dua ini berbeda, kira-kira titik perbedaan antara potensi dengan prestasi apa? Boleh. Monggo. Monggo, Bapak. Izin nggih. Bapak sinten? Pak Ustadz, monggo, Pak. Apa bedanya potensi dan prestasi? Ini tadi cuma mendengarkan yang di belakang, Pak. Boleh, Pak. Ya. Potensi itu katanya bawaan bayi, bawaan lahir gitu. Bawaan bayi. Ya, potensi itu kemampuan, Pak. Kemampuan. Yang terpendam, yang sebelum dikeluarkan untuk dapat menghasilkan sesuatu gitulah. Entah itu ilmu ataupun keahlian gitu. Kalau prestasi ya setelah
dilakukan, dilaksanakan, nah itu mendapatkan suatu hasil kerja lah, istilahnya seperti itu. Hasil kerja. Nah. Gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bapak. Dapat hadiah? Oh boleh Pak. Insya Allah dapat hadiah. Insya Allah dapat hadiah. Masya Allah. Berarti berprestasi ya, dapat hadiah. Baik. Setelah kita sepakat bahwa potensi dan prestasi ini dua hal yang berbeda. Sebenarnya kalau kita bicara masalah potensi, potensi manusia yang diberikan oleh Allah itu beragam. Ada yang punya potensi A, ada yang punya potensi B, dan seterusnya. Kalau misalnya saya tanya ya, pinter, kaya, menurut Bapak mana dari dua potensi ini yang lebih baik? Hah? Pinter. Jadi misalnya ya, misalnya Bapak dikasih pilihan, ini ada calon menantu nih, pinter tapi miskin, kaya tapi goblok. Pinter, pinter tapi kaya. Pernah nggak ketemu Pak misalnya dia kaya tapi nggak pinter, ada Mas? Ada ya? Ada Pak? Kaya tapi nggak pinter, ada Pak? Ada ya. Pinter tapi miskin ada Pak? Banyak. Lebih banyak yang mana Pak? Kaya tapi goblok dengan pinter tapi miskin? Kayaknya lebih banyak yang pinter tapi miskin ya. Makanya dia suka minteri orang lain. Baik, kembali ke sini ya. Jadi kalau misalnya kita diminta oleh Allah, kamu mau pilih mana? Jadi orang pinter tapi miskin atau jadi orang kaya tapi goblok? Anda pilih mana? Hah? Pinter kaya. Pilihan itu tidak ada. Namun apapun ini kan potensi Pak ya. Mau pinter itu juga potensi, kaya juga potensi. Gimana? Iya, bodoh tapi kaya juga banyak. Orang kaya bisa membiayai orang pinter. Orang bodoh bisa membayari orang pinter karena kaya. Makanya milih mana Pak? Pinter kaya? Kok pinter kaya? Pinter tapi miskin? Atau kaya tapi bodoh? Baik, kita sepakat ini semuanya adalah potensi. Mau dimanapun potensi itu, tadi Bapak sudah sampaikan, itu pemberian dari Allah. Setelah kita paham bahwasanya ada konsep syukur, yaitu kita perlu menyadari semua ini pemberian dari Allah. Maka sebenarnya yang perlu kita kejar adalah bagian ini. Bagaimana cara Anda memanfaatkan potensi itu, itulah yang menentukan ukuran prestasi. Terus prestasi kita yang seperti apa Pak? Nah, prestasi kita itu ukurannya ini. Nabi SAW mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Menungso sing paling apik adalah yang paling manfaat bagi yang lain. Manusia yang terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Sehingga kalau hanya sebatas kaya tapi hanya untuk kepentingan pribadinya, pinter tapi hanya untuk kepentingan pribadinya, punya jabatan tapi hanya untuk kepentingan pribadinya, punya status sosial, punya ini, itu hanya sebuah potensi. Anda bisa buat daftar aneka potensi itu, gak ada bedanya antara yang mau memberi manfaat dengan yang tidak memberi manfaat. Maka seperti ini berarti kita tidak sedang membandingkan prestasi, kita sedang membandingkan potensi. Prestasi yang sejatinya ada di sini. Ketika Anda bisa memberi manfaat bagi yang lain. Makanya berangkat dari pertanyaan tadi ya. Di saat Allah memberikan kita potensi harta, selanjutnya apa sih yang perlu kita lakukan
agar harta yang kita miliki ini menjadi lebih baik? Jawabannya ada di sini. Sejauh mana Anda bisa memberikan manfaat bagi yang lain dengan harta itu. Kalau hanya sebatas punya harta tapi hanya untuk kepentingan pribadi, ya sama sebagaimana orang pintar hanya untuk kepentingan pribadi, sama dengan pejabat yang hanya untuk kepentingan pribadi. Tapi ketika Anda punya potensi dan Anda manfaatkan potensi itu untuk memberi manfaat bagi yang lain, di saat itulah ukuran prestasi. Baik. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, keberadaan orang yang punya harta, orang kafir lebih banyak hartanya daripada orang muslim. Sehingga dari daftar orang-orang kaya dari dulu di zaman Nabi SAW sampai sekarang selalu nomor 1 orang kafir. Kok bisa Pak? Sebab Allah mau sediakan bagi mukmin balasan yang lebih indah. Karena itu Nabi SAW menyebut dunia adalah penjara bagi siapa? Orang mukmin. Muslim. Dunia itu seperti penjara bagi muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min." Dunia itu penjara bagi mukmin. Wa jannatul kafir, dan surga bagi orang kafir. Hadis riwayat Muslim. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Maknanya gimana? Makna yang pertama, bahwa dunia bagi mukmin itu penuh dengan keterbatasan. Maksudnya gimana Pak? Seperti orang di penjara. Orang di penjara gimana Pak? Penuh dengan keterbatasan. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini dilarang. Kenapa sih Pak? Dikit-dikit kok haram. Ini nggak boleh. Mau gerak dikit kebentur aturan larangan. Ini dilarang. Iya, karena kamu lagi di penjara. Dan ketika kamu di penjara berarti kamu tidak punya kebebasan seutuhnya. Nanti di akhirat kau dibebaskan oleh Allah. Khamr sekarang haram, di akhirat ada apa? Sungai khamr. Zina haram, nanti di akhirat Allah kasih itu bidadari dengan jumlah sekian. Ini haram, besok di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan balasan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Yang kedua, senikmat apapun fasilitas yang Allah berikan kepada mukmin, jika dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, maka kita sekarang seperti di penjara. Sehingga Bapak Ibu dalam kondisi sehat walafiat, bisa punya banyak fasilitas dan kendaraan, tapi dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat, ini seperti penjara. Makanya orang kafir diberi kesempatan oleh Allah, kenikmatan 100% ada di dunia, sudah selesai. Besok di akhirat dia nggak punya jatah sama sekali. Karena itulah Allah jelaskan dalam Al-Quran, ketika Allah menceritakan dialog dengan penduduk Quran, dengan penduduk neraka, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya." Allah berfirman di surat Al-Ahqaf ayat 20. "Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nar, adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha." Pada hari orang kafir itu dinampakkan neraka bagi mereka. Lalu Allah katakan, "Adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya." Kalian telah memborong semua kenikmatan kalian di dunia. Wastamta'tum biha, dan kalian telah menikmatinya. Fal yauma tujzauna adzabal hun, maka pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang menyakitkan, azab yang menghinakan. Baik. Jadinya di situ gimana? Keberadaan harta yang dimiliki oleh seseorang, potensi yang dimiliki oleh seseorang akan menjadi bernilai jika dia gunakan harta itu untuk mengejar prestasi. Dan prestasi kita yang sejatinya diukur dari kemanfaatan. Baik. Nah, sekarang kalau sudah bicara kemanfaatan, kita mau ngukur nih Pak.
Sejauh mana sih kita sudah memberikan potensi kita untuk kemanfaatan itu? Karena kita bicara masalah harta, maka saya fokus masalah kemanfaatan harta. Coba nanti Bapak dan Ibu bisa kasih nilai ya, mana dari dua orang ini yang infaknya lebih besar. Saya ulang ya, tolong fokus, mana dari dua orang ini yang infaknya lebih besar? Si A pendapatan si A 5 juta per bulan, infak si A 500.000 per bulan. Si B, pendapatan si B 5 miliar per bulan, infaknya si B infak per bulan 100 atau 500 juta per bulan. Enggak 500 juta, kegedean. 50 juta. 50 juta per bulan. Baik. Menurut Anda dari dua orang ini mana yang infaknya lebih besar? Atau B, Pak? A infaknya cuma 500.000 loh, Pak. 5 juta per bulan, ya. Infaknya 500.000. 10%. Ini berarti berapa? Ini 10%. Sudah, yang ini berapa? 1%. Anda jangan mengira, ini kan gede banget Pak nilai ini Pak, 50 juta per bulan, besar. Besar dari nominal, tapi kecil dari sisi persentase. Dan seperti ini ternyata matematika sedekah. Matematika sedekah yang diajarkan Nabi SAW seperti ini. Kok bisa? Datang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar sudah batin, kali ini aku akan kalahkan Abu Bakar. Dia bawa itu hartanya, lalu dia setorkan di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini untuk fisabilillah. Ditanya sama Nabi SAW, yang kau tinggalkan di rumah berapa? Kata Umar, mithlahu, semisal dengan ini. Separuhnya berarti berapa? Separuhnya 50%. 50%. Umar infak berapa? 50%. Nabi SAW tidak melihat nominalnya, tapi yang beliau lihat berapa sisa yang kau tinggalkan di rumah. 50%. Datang Abu Bakar, naruh hartanya, ya Rasulullah ini untuk fisabilillah. Nabi SAW tanya sama Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan di rumahmu? Allah dan Rasulnya. Udah habis semuanya. Baik. Beliau tidak melihat nominal, tapi yang beliau lihat apa? Persentase. Jadi mungkin orang berpikir, alhamdulillah tahun ini saya sudah infak 100 juta. Iya 100 juta Pak, tapi pendapatan Bapak 10 M. Dibandingkan dengan orang yang infak 500.000 dengan pendapatan 5 juta per bulan, gede yang itu Pak. Karena matematika sedekahnya itu bukan dilihat dari besar nominal, tapi dilihat dari seberapa perjuangan. Seberapa perjuangan. Ini kalau misalnya angkanya saya pergede 500 juta per bulan, nah mungkin berimbang, sama-sama 10%. Tapi ketika saya sebut 50 juta per bulan, barulah kelihatan bedanya. Gitu ya. Nah di sini cara ngukur, sebenarnya saya sudah melakukan prestasi seberapa banyak. Anda jangan lihat nominal. Saya sudah wakaf masjid. Iya, Anda wakaf masjid 1. Tapi Anda punya properti 100. Ada orang yang dia menderma untuk masjid, mungkin dia nggak seberapa. Dia baru wakaf misalnya 5 juta untuk pembebasan lahan. Cuman tabungan beliau hanya 10 juta. Beliau sudah berani keluar 50% dari tabungannya. Nah, kurang lebih seperti itulah cara untuk mengukur nilai prestasi dari potensi harta yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, kita kan pengusaha ini
menggunakan harta ya, harta yang kita dapat lah. Nah, apakah semua bentuk penggunaan harta ini pasti bernilai pahala? Baik. Apakah pasti bernilai pahala, Ustaz? Nah, karena kita bicara dengan pendekatan iman kan, berarti yang kita pikirkan adalah ketika harta itu keluar berpahala atau tidak. Nah, kalau Anda bicara dengan pendekatan bisnis, yang kita keluarkan ini menguntungkan atau tidak. Tapi kalau kita bicara pendekatan iman, yang kita pikirkan, yang saya keluarkan ini bernilai pahala atau tidak. Saya pindahkan Bapak Ibu ke ruangan sebelah. Di ruangan sebelah ini kita fokus membicarakan orang mengeluarkan harta untuk selain tujuan bisnis. Kalau investasi bisnis tentu saja pertimbangan Anda ini menguntungkan atau tidak. Tapi kalau ini investasi non bisnis, berarti pertimbangan kita adalah berpahala atau tidak. Nah, kalau kita sudah berada di ruangan non bisnis, di saat orang mengeluarkan harta, apakah selalu berpahala? Jawabannya tentu tidak. Tergantung dari bentuk pemanfaatannya. Jika pemanfaatannya tujuannya fi sabilillah, maka barulah bernilai pahala. Tapi kalau pemanfaatannya tidak fi sabilillah, berarti sebaliknya, enggak ada nilai pahalanya. Makanya di sini Allah sebutkan, orang kafir itu infak, tapi infaknya untuk nyari dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal. Gimana ayatnya? Liyasuddu. Di surat Al-Anfal ayat 36. Allah berfirman, "Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah." Sesungguhnya orang kafir, mereka menginfakkan hartanya. Allah gunakan kata infak karena sama-sama mengeluarkan untuk tujuan non bisnis, untuk tujuan kegiatan sosial. Liyasuddu an sabilillah, tapi tujuannya menghalangi orang dari jalan Allah. Coba, menghalangi orang dari jalan Allah gimana, Pak? Dia keluarkan harta biar dakwah Islam itu tidak semakin tersebar. Jadi perjuangan itu kan pasti butuh pengorbanan ya, termasuk salah satunya pengorbanan harta. Orang kafir juga berjuang gimana caranya biar kebenaran itu tidak tersebar. Nah, Allah sebut saat mereka mengeluarkan harta untuk itu, mereka disebut mengeluarkan harta untuk menghalangi jalan Allah. Sebaliknya, orang muslim berinfak untuk fisabilillah. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Orang-orang yang beriman dan mereka menginfakkan hartanya fi sabilillah. Misalnya di sini perumpamaan yang Allah berikan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah seperti orang yang punya sebutir bibit ambatat sab'a sanabil, yang satu biji ini bisa menumbuhkan 7 bulir. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba, dalam satu bulir itu terisi 700 butir, sehingga satu butir menghasilkan berapa? 700 kali lipat. Itulah pelipatan janji yang diberikan oleh Allah Ta'ala, sepanjang dia manfaatkan harta itu untuk tujuan kebaikan, fisabilillah. Nah, sekarang kata kunci fisabilillah itu apa, Pak? Yang disebut dengan fisabilillah. Saya harap Anda tidak salah menggunakan kacamata dalam memandang fisabilillah, sehingga kita menderma harta dalam keyakinan kita fisabilillah, padahal hakikatnya fisabili syaiton misalnya. Fisabilillah itu artinya apa sih? Di jalan Allah. Kita mengeluarkan harta untuk fisabilillah, tapi sejatinya itu di jalan setan. Contohnya apa, Pak? Mengeluarkan harta untuk kegiatan maksiat. Apapun maksiatnya. Baik maksiat, jadi lawannya kan sabili syaiton.
berada di jalan setan. Ini untuk maksiat. Apapun bentuk maksiat itu. Saya ketemu orang yang karakternya itu aneh. Jadi kalau diajak untuk infak masjid, untuk kegiatan sosial keagamaan, orang itu pelit, tidak mau keluar. Tapi giliran untuk kegiatan sosial non keagamaan, rame-rame kampung misalnya, sepak bola, jadilan, konser musik, terus dangdutan kampung, itu dia berani keluar. Udah nanti tak bosi semuanya, tak pakai duit saya semua. Jor-joran. Tapi ketika diminta ada pembukaan wakaf masjid, dia nggak mau keluar. Sebenarnya kan sama-sama mengeluarkan Pak ya. Bedanya di mana Pak? Di penggunaan. Makanya dari sinilah kita perlu cerdas dalam menderma. Jangan sampai Pak salah sasaran karena apa yang kita keluarkan justru bisa bernilai maksiat ketika kita salah tempat. Sebagai contoh ya, ada orang yang ya mohon maaf ya, duitnya habis untuk jalan-jalan misalnya ke Eropa, ke Jepang, Korea, ke Amerika. Umroh jarang. Umroh jalan. Haji belum daftar. Umroh jarang, tapi saya sudah menginjakkan kakinya di Swiss, di Jerman, di mana lagi, di Eropa dia sudah kelilingi, pakai visa Schengen. Tapi giliran umroh, tidak pernah dia, jarang. Ini kan salah tempat ya. Makanya kita perlu pastikan dalam menggunakan harta, Anda sama-sama mengeluarkan sesuatu, nilai manfaatnya beda. Jangan sampai salah tempat. Wallahu a'lam. Tapi furoda sekarang susah juga. Ya, kalaupun susah ya harus sabar dengan haji plus. Sabar nggih. Ya. Oh, haji plus ya yang haji plus masih bisa. Mungkin dia bisa umrah beberapa kali sebelum dia berhaji. Gitu Ustaz ya. Mas Guntur, ini kita kasih kesempatan mereka, barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu. Sesi tanya jawab dibuka, boleh? Boleh, nanti sambil diselai itu. Baik. Bapak Ibu, semoga tetap semangat. Ada sesi tanya jawab ini, barangkali khusus materi ini saja atau di luar materi? Kita fokus materi ini dulu. Baik. Karena yang warisan belum. Oh iya, ya, orangnya belum meninggal, jadi tentang keberkahan harta. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya. Oh, Masya Allah. Monggo Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Heni, Pak. Jadi bukan Bu Sri Mul titik-titik. Oh, saya Menteri Keuangannya Hiswara Migas, Pak. Nyon sewu ini ya. Pertanyaan saya tertarik dengan Bapak tadi menyatakan bahwa sekarang itu membedakan yang halal dan haram itu sangat susah. Jadi Pak, saya juga merasakan sekarang. Jadi sampai saya itu kadang waktu ingin mengembangkan usaha, kakak saya tuh selalu bilang ini, kui sing mbok jai partneran kui duite halal apa haram begitu. Misalnya saya didatangin orang yang bajunya seperti Dek Tio, Pak. Itu yang kayak gimana, Pak? Dek Tio, gitu. mohon berdiri sebentar Dek Tio. yang nuansa Palestina. Iya kan? Iya. Kalau seperti itu, bajunya seperti itu kan kita persepsinya wah ini mesti duitnya halal gitu kan. Padahal saya juga punya teman yang bajunya seperti Dek Tio itu kalau ke Jakarta mampirnya ke Mangga 2, Pak. Wah ini. Lah,
Makanya kan sekarang ini kan susah. Mohon maaf, mungkin kru bisa ngarahin kamera ke beliau. Oh iya. Biar tahu yang Coba, online. Pakaian kayak dress code-nya. Dress code seperti Pak Tio itu kayak gimana sih? Kalau ke Jakarta. Beliau pernah ke Mangga 2 belum? Bukan. Dress code-nya seperti ini. Oh, dress code seperti itu ya. Sepertinya ke Pasar Kembang saja dia. Oh. Nggak usah dodol ke Jakarta. Nah, Pak Ustadz, bagaimana kita sekarang ini bisa inilah, kalau saya bilang kakak saya begini, Mas, awak dewe nek kerja sama karo dengan orang-orang baru yang kami belum mengenal nyun sewu ya Pak. Kami kan tidak mungkin men-track bahwa iki dia betul-betul usahanya uangnya dari bisnis yang halal atau tidak kan, karena itu kan susah sekali sekarang. Terus bagaimana supaya kita itu nantinya kalau bekerja sama dengan orang-orang yang baru kita kenal itu bisa mudah-mudahan menjadi satu bisnis yang halal Pak. Karena itu kadang-kadang saya itu sampai yora itu akhirnya nggak jadi kerja sama karena sudah mikir halal haram gitu loh, karena kita tidak tahu mereka dari mana. Masya Allah. Iya, itu yang pertama. Kemudian saya ini barusan dapat ilmu baru ini Pak. Ini benar apa enggak ya? Jadi ada seorang teman saya yang mungkin sedang belajar untuk memberikan kajian-kajian. Terus kemudian dia begini, Mbak, aku tuh diberi pengalaman dari salah satu temanku yang sudah biasa jadi ustadz. Dia itu sekarang kalau misalnya memberi kajian dan sebagainya, bilangnya nggak mau dibayar, gitu, nggak mau dibayar. Tapi kalau mau ngasih saya amplop monggo. Nanti amplopnya akan saya kembalikan dan bahkan akan saya tambahi. Terus saya tanya gini, loh, kan berarti malah Pak Ustadznya malah sedekah banyak sekali, saya bilang. Iya Mbak, tapi Pak Ustadznya itu ternyata dititipin orang uang. Jadi nyun sewu ya Pak, kalau bahasanya kami ini pengusaha adalah cuci uang Pak. Jadi ada orang nitip uang, kemudian nek pas ceramah iki diberikan juga kepada umat-umatmu yang kamu beri kajian dan sebagainya. Saya tuh kalau sudah seperti itu kan kami ini jadinya jadi deg-degan malahan. Ya misalnya saya punya masjid yang kemudian diberi sumbangan dari orang, bukannya kami menolak, tapi terus kemudian kami setelah itu tahu bahwa ini kok ternyata punya tujuan seperti itu kan, tiwas tak tukok ke semen, betu tukok ke watu, jebule dek nenek belakangnya seperti itu ya kan. Istilahnya bagaimana supaya kita itu dalam melangkah baik bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ternyata menemui yang seperti itu tuh langkah kita tetap menjadi langkah yang baik, yang berkah dan halal. Itu pertanyaan dari saya Pak. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah. Coba kita jawab pertanyaan yang pertama tadi ya. Jadi keresahan beliau berkaitan dengan partner bisnis yang belum bisa dipastikan apakah hartanya halal atau haram. Sebab kalau hanya sebatas melihat penampilan, ya, terkadang penampilannya meyakinkan, tapi sikapnya meragukan. Kalau pakai batik kayak saya gini, penilaiannya gimana? Kinten. Oh, bukan, nggak termasuk ya, nggak ada mereknya tuh ini. Ini menghargai yang ngasih hadiah, ini cuma dikasih Pak. Ya. Baik. Coba Bapak Ibu kasih penilaian ya, mana dari dua bentuk ini yang lebih berat untuk dilakukan? Pertama, melakukan ketaatan. Yang kedua, mengikuti aturan. Melakukan ketaatan yang saya maksud ya, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ibadah secara umum. Mengikuti aturan berarti dia perhatian terhadap halal haram, ketika haram dia tinggalkan, ketika enggak boleh dia hindari dan seterusnya.
Menurut Anda dari dua ini mana yang lebih berat? Hah? Berdasarkan pengalaman pribadi, mana yang lebih berat? Mengikuti aturan? Ya? Yakin itu ya? Baik, sepakat kayaknya ini ya. Mengikuti aturan lebih berat daripada melakukan ketaatan. Begitu? Nah, dan realitanya memang demikian. Banyak orang ahli tahajud, ahli puasa sunnah, ahli sedekah, ahli baca Quran, ahli sholawatan, ahli tahlilan, ahli, serba ahli dia, tapi koruptor. Dia rajin umroh, bolak-balik datang ke tanah suci, tapi korupsi. Ada kayak gitu Pak? Banyak. Kata. Jadi ini lebih berat, dan ibadah ini lebih sulit daripada yang pertama ini. Makanya kalau kita bicara sebatas ahli sholat, ahli tahajud, tunggalnya oke gitu ya. Yang bisa seperti itu banyak. Tapi kalau melihat orang yang komitmen dengan aturan, dia selalu istiqomah, nggak boleh ya nggak boleh, nggak pakai nawar, itu jarang. Musuhnya banyak. Sehingga kalau misalnya ada anggota Hiswana, mohon maaf ya, ada anggota Hiswana yang gara-gara satu anggota ini selalu ngerem yang lain, jangan nih sogok, nggak boleh, jangan sogok, akhirnya pasti akan dikasih julukan Mister Jangan. Mister Jangan. Semuanya serba nggak boleh. Gimana kamu bisa berkembang kalau semuanya nggak boleh? Dan berat untuk seperti itu. Makanya tadi yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang satu zaman di mana orang nggak peduli masalah halal haram. Dia tahu itu haram. Alah, zaman segini Mas, nyari yang haram aja sulit. Kok mikir yang halal? Udah, kamu jangan jadi orang yang repot. Agama ini mudah, alasannya agama ini mudah, tapi disepelek nih. Dia menyepelekan. Oleh karena itu, belajar untuk ngikuti aturan lebih berat daripada belajar untuk zikir. Belajar untuk jadi orang yang komitmen dengan halal haram lebih susah daripada belajar untuk jadi orang ahli tahajud. Ada seorang wanita yang dilaporkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya punya tetangga, wa dzukira min siyamiha wa qiyamiha wa salatiha, diceritakan orang itu rajin tahajud, rajin puasa sunnah, rajin zikir, rajin ini, walakin tu'dzi jaraha bilisaniha, tapi sayangnya wanita ini sering menyakiti orang lain dengan lisannya. Apa kata Nabi SAW? La khaira fiha, wanita ini rano apike, hiya finnar, nyemplung neraka. Ketaatan pribadi ini kan soleh pribadi, tidak diimbangi dengan soleh sosial. Sehingga kadang ada orang yang beralasan dengan kesolehan pribadi untuk membungkus kejahatan sosial. Saya mendengar dari seorang pengusaha, ketemu dengan salah satu, saya boleh sebut ya, kadang ceramah saya agak free speech sedikit ya, anggota DPR. Si anggota DPR ini bilang di depan teman saya, dadi wong ki sing penting rajin poso sunnah, rajin tahajud, ojo lali sedekah. Wis kaya ngene iki gak apa-apa. Kaya ngene iki gak apa-apa. Jadi maksud kayak gini gak apa-apa itu nerima sogok, nerima suap. Bagi dia itu terasa ringan. Orang akan menganggap dosa itu ringan di hadapan matanya ketika dia merasa dengan amal itu bisa hilang. Makanya coba Bapak Ibu lihat ini ya. Ini praktek kejahatan tapi dibungkus dengan kesolehan. Dan karena gara-gara itu dia sampai berani menghilangkan nyawa. Ya, Anda lihat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Yusuf ayat yang ke-9. Lihat ini. Uqtulu Yusuf abitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh itu Yusuf, buang dia ke padang pasir, yakhlu lakum wajhu abikum, biar dia gak ganggu di hadapan wajah bapak kalian,
wa takunu min ba'dihi qauman shalihin, dan nanti kalian akan jadi orang-orang soleh. Setelah ini mari kita bareng-bareng jadi orang soleh. Jadi setelah bunuh Yusuf, kita tobat bareng-bareng, kita jadi orang soleh. Bahaya nggak Pak? Bahaya. Makanya kalau dalam pikiran sebagian orang, wis rapopo, urip iki digawe gampang, haram-haram didik rapopo, padahal sebenarnya banyak ya. Nanti bareng ini awake dhewe umroh, awake dhewe haji, ojo lali sedekah, infak, sing jenenge zakat itu mensucikan harta. Dalam pikiran dia harta haram bisa jadi bersih gara-gara perbuatan amal lain. Dia zakat, subhanallah. Dan karena alasan inilah sehingga orang itu jadi lebih berani untuk maksiat. Makanya kalau tadi diceritakan penampilannya kelihatannya soleh, tapi sering kesarkem. Mohon maaf, nggih. Saya sendiri juga sering Bu kesarkem. Lewat. Hah? Lewat. Lah pintu selatan stasiun Jogja. Oh iya, jalan Pasar Kembang itu. Nggih to, nek mau naik kereta bandara kan harus lewat Sarkem. Sehingga wis nganggo pakaian rapi, nganggo tas, pamitan karo bojone ning di Sarkem. Mau naik kereta bandara maksudnya nggih. Nah, karena kan pintunya ada di sisi selatan. Ya. Baik. Cuman kembali kepada tadi, kalau Anda menemukan seperti ini, itulah fenomena. Dan ternyata itu sejarah yang berulang, pelakunya saja yang beda Pak. Sehingga kalau dulu ada orang seperti itu, dia berencana membunuh seorang nabi dengan niat nanti setelah ini kita akan jadi orang soleh. Kalaupun sekarang ada orang penampilannya seperti itu, berkedok dengan kesolehan pribadi, tapi setelah itu dia melakukan kejahatan sosial dengan aneka pelanggaran yang dia lakukan, seperti tadi ya, model sogok, model suap dan seterusnya, itu hal yang lumrah. Maksud lumrah sudah pernah ada gitu ya, sehingga bukan hal yang baru. Nah, terus berbicara tentang masalah apa yang perlu kita lakukan berkaitan dengan kerjasama. Nah, ini kan kita masalahnya kerjasama dengan modal yang statusnya kita nggak tahu. Kalau Anda tidak tahu, maka lihat dohirnya, sebab kita tidak berurusan dengan bagian batin. Dohir itu apa Bu? Yang kelihatan gitu ya. Ya dia muslim, unit usahanya secara umum halal, berarti secara umum hartanya halal, selesai. Masalah detailnya dia punya invest di bagian yang bermasalah, bagian yang haram, kalau kita nggak tahu, kita tidak berurusan dengan itu. Sehingga cukup lihat lahiriah, karena hukum di dunia itu hukum berdasarkan lahiriah. Dulu Nabi SAW berinteraksi dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi itu beragam sumber pendapatan. Ada dari hasil riba, ada dari hasil jualan makanan haram dan seterusnya. Tapi Nabi SAW bertransaksi dengan mereka. Sepanjang mereka masih punya sumber pendapatan halal, maka selagi itu dominan, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam. Selanjutnya terkait tadi ya, masalah cuci uang. Nah, cuci uang ini saya boleh sebut ada dua. Jadi begini, harta haram itu ada dua. Ada harta haram karena didapatkan dengan cara zalim, hasil menipu, hasil korupsi, hasil malak orang lain dan seterusnya. Semua harta haram yang didapatkan dengan cara zalim ini pindah kemanapun tetap haram. Pindah kemanapun tetap haram. Contohnya apa tadi? Yaitu tadi hasil menipu, hasil korupsi dan seterusnya. Sehingga kalau ada maling terus titip ke masjid, ini untuk biaya listrik, boleh diterima nggak? Selagi kita tahu itu hasil maling, ya jangan diterima. Itu bukan haknya.
Yo, tapi Pak, dia kan pengen itu untuk menderma. Ya kalau menderma pakai duit pribadi, jangan pakai duit orang lain. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha la yaqbalu salatan bighairi tuhurin wala sadaqatan min ghulul. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci, sebagaimana Allah tidak menerima zakat dari hasil korupsi. Dalam bayangan orang, zakat bisa mensucikan harta, itu tidak berlaku untuk harta haram. Jadi perumpamaannya kayak gini ya. Harta haram itu seperti barang najis. Saya mau tanya, wis mulai bleret ini Mas. Hadiah, ada hadiah. Mulai bleret. Oh, ngantuk maksudnya. Nah, gitu. Ketahanan mereka dalam mendengarkan. Boleh Ustaz. Nih, sambil diselingi yang lain. Ya. Ya, misalnya ini ya. Ini ada air suci, okay? Lalu kecemplungan kotoran cicak. Kotoran cicak anggaplah najis. Sudah? Bagaimana caranya agar air suci ini kembali suci? Hah? Dibuang. Berarti airnya hilang semua. Kotoran cicaknya diambil plus yang kena bekasnya ya. Nah, sehingga bagian yang terkena pengaruh kotoran cicak tadi kita hilangkan. Sisanya kan suci. Ingat ya? Misalnya baju kita kena najis, digunting enggak Pak? Pripun? Dicuci. Kenapa dicuci? Karena tidak semua. Menghilangkan najisnya biar bajunya tetap kembali suci. Itulah ilustrasi zakat. Sehingga Nabi SAW menyebut zakat itu ausakhun nas, kotoran manusia. Makanya Allah sebut zakat mensucikan harta. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Zakat itu tuzakkihim biha, mensucikan mereka dari harta suci, yaitu harta halal yang mungkin kecampuran. Namanya orang ketika nyari harta kan kadang kecampuran yang najis, kecampuran yang haram, syubhat dan seterusnya. Bersihkan dengan zakat. Tapi kalau mohon maaf, kotoran manusia dipadatkan, ya, dipres sampai padat, setelah itu diamplas sampai halus, licin seperti batu akik. Tetap apa? Jadi suci enggak? Walaupun sudah diperhalus. Kenapa? Karena ini zat najis. Sehingga zat najis gimana cara membersihkan? Buang semua. Buang semua. Maka harta haram itu cara membersihkannya gimana? Keluarkan semua. Baik, bayangan koruptor misalnya. Ini matematika koruptor ya. Kan begini Mas. Sedekah 1 itu dilipatkan berapa kali? Dilipatkan minimal 10 kali. Oke? Minimal kan 10 kali ya. Baik. Dosa 1 dihitung 1. Keadilan Allah, dosa 1 dihitung 1, maksiat 1 dihitung 1, taat 1 dilipatkan 10. Ya? Ada orang nih ya, korupsi 100 juta. Banyak atau dikit Pak? Kurang. Nanggung. Tergantung pembandingnya. Oh, tergantung. Baik. Korupsi 100 juta. Sudah? Sedekah 10 juta. Korupsi 100 juta, dosa 100 juta. Sedekah 10 juta, pahala 100. Pak, babuk toh? Antarane dosane karo ganjarane kan sama. Berimbang. Nek ganjarane wis padha karo dosane ilang. Berarti pinten? Potong 10%. Masya Allah. Dan ada orang yang punya pikiran kayak gini Pak. Ada orang yang punya pikiran kayak gitu.
Saya ketemu aparat yang ingin bersih ya, dia ingin bersih. Saya itu sebenarnya penasaran, mereka itu kok berani kayak gitu, kenapa sih Mas? Sampai rawat di dosa itu. Iya, karena mereka itu punya bayangan dengan korupsi yang mereka terima sekian, itu nanti cuci uang sekian, selesai. Sisanya itu bagi dia sudah halal karena sudah dibersihkan dengan cara dizakati lebih dari 2,5%. Ini kan 10% ya. Zakat itu kan cuma 2,5%. Oh, ini 4 kali lipatnya. Masya Allah. Andaikan orang punya pikiran semacam ini, rusak negara ini. Makanya pemikiran sesat seperti ini tidak boleh kita biarkan, sehingga harus kita berantas. Karena Nabi SAW ngasih pemahaman bahwa sedekah dengan harta haram tidak diterima. Oleh karena itu haram karena dolim, pindah kemanapun tetap haram. Ya. Cuci uang tadi kalau tahu ya jangan diterima. Jadi kalau ustadznya ini ngerti bahwasanya itu adalah hasil dari yang haram, ya terlarang bagi dia untuk menerimanya, walaupun untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat. Yang benar gimana Pak? Kembalikan. Benar yang disampaikan oleh Pak Presiden ya, balikin dong. Jadi memang harusnya seperti itu. Orang nerima harta haram dari cara dolim, menipu, korupsi, malak, memaksa dan seterusnya, kembalikan kepada yang berhak. Yang kedua, harta haram karena saling ridho. Harta haram karena saling ridho. Contoh ya, jualan khomer, jualan apa lagi? Hasil riba misalnya. Misalnya termasuk juga kasus tadi ya, praktek pelacuran yang berbayar. Lalu bayaran itu dimiliki oleh si wanita tadi. Apakah harus dikembalikan kepada pelaku? Ya tambah seneng. Wes entuk manfaat, duitnya balik. Tuman. Rano lerene nih. Lah terus gimana? Makanya penyelesaiannya bukan dikembalikan. Nah seperti ini disalurkan untuk fasum selain masjid. Misalnya apa Pak? Perbaikan jalan, untuk perbaikan selokan, dan statusnya bukan sebagai amal tapi membersihkan najis, seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi statusnya dalam rangka membersihkan najis. Misalnya nyun sewu nggih, ada orang buang kotoran, plung lap. Pernah tahu? Apa itu Mas? Plung lap. Plung lap WC di atas kolam lele. Oh iya. Apakah saat orang buang kotoran seperti itu sama dengan sedekah untuk lele? Dalam pikiran dia kan tidak. Dia tidak sedang bersedekah. Saya sedang buang najis. Masalah dimakan ikan atau apa, itu tidak sama dengan sedekah untuk ikan. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, Masya Allah. Ada yang bertanya lagi kalau tadi dari ibu-ibu, bapak-bapak? Wah langsung. Monggo Mas. Oh pertanyaan dapat buku. Oh boleh milih. Masya Allah. Coba tadi ibu, yang ibu mau milih tadi ada, Pak buku nanti saja. Nanti aja. Silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya Setiono dari Bojonegoro. Izin ini perihal yang kaitannya dengan hisab tadi Ustaz. Jadi tadi saya catat yang pertama yang kaya akan dihisab lebih lama. Kemudian jangan sampai harta kita jadi sumber masalah di akhirat. Ada kondisi bahwa saya meyakini yang hadir ini adalah semua pengusaha, bahwa pengusaha itu lazimnya akan menyimpan hartanya dalam bentuk aset fisik. Bukan, tidak semuanya dalam tabungan, karena kalau tabungan katanya ada inflasi segala macam. Nah, kalau kita punya semisal sawah ya, sawah atau rumah, ada beberapa misalnya,
Sawah ini kemudian kita izinkan untuk digarap oleh orang lain secara bebas dan hasilnya pun dinikmati oleh mereka yang garap. Ataupun rumah boleh kita pinjamkan dihuni kepada orang lain. Hanya saja pada suatu kondisi lain, karena mungkin pindah ke lain tempat yang nunggu rumah atau yang garap sawah itu sudah menua dan tidak diteruskan ahli warisnya, ini menjadi tempat, menjadi aset yang tidak bisa dimanfaatkan lagi dan itu berjalan berbilang tahun. Ya, dengan kondisi ini yang kaitannya dengan hisab kelak kita di akhirat, bagaimana rumusannya? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mohon di-refresh kembali perihal penegasan bedanya antara sedekah, infak, dan zakat. Terima kasih Tat, itu dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Kita tadi sempat menyebutkan hadis yang membandingkan kecepatan masuk surga antara orang kaya dan miskin muhajirin ya. Ada hadis yang lain Bapak. Ini yang selain muhajirin. Hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengatakan, "Ya ma'syaral fuqara, ala ubasyirukum." Wahai para orang miskin, maukah ku sampaikan kabar gembira untuk kalian? Inna fuqara al-mu'minin, sesungguhnya orang miskin di kalangan orang mukmin, yadkhulunal jannata qabla aghniyaihim binisfi yaumin. Mereka masuk surga sebelum orang kaya selisihnya setengah hari. Khamsimi'ati amin, yaitu 500 tahun. Kalau antara muhajirin tadi kan 40 tahun. Antar non muhajirin selisihnya 500 tahun antara yang kaya dan miskin. Kita mengimani realita ini sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, terlepas dari masalah apakah harta kita termanfaatkan atau tidak. Karena ini berkaitan dengan kepemilikan. Semakin banyak yang memiliki harta, semakin banyak orang memiliki harta, dia akan menghadapi konsekuensi tadi. Dia harus mempertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang tadi air putih saja pasti akan dihisab, apalagi yang lebih bernilai, yang lebih mahal daripada air putih. Oleh karena itu, tadi kita sampaikan, jika kita tidak bisa lepas dari hisab, saya mau menghindari hisab mana mungkin, tidak bisa. Minimal tadi ya, jangan sampai harta yang kita punya jadi sumber masalah. Sebab karakter dunia hanya ada dua. Karakter dunia itu yang halal dihisab, yang haram diazab. Anda tidak bisa nyari yang ketiga. Dunia hanya ada dua kemungkinan ini, antara dihisab atau diazab. Ketika Anda bisa memanfaatkan harta itu untuk hal yang baik, seperti tadi ya, punya properti berupa lahan, kemudian diserahkan kepada orang, silahkan dikelola, nanti hasilnya kalian ambil semuanya, enggak apa-apa. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita ketika dihisab tidak bermasalah. Ketika harta itu kita manfaatkan untuk kebaikan, walhamdulillah ketika dihisab tidak jadi sumber masalah. Namun kalau ada bagian yang haram, ini dulu saya dapatkan dengan cara yang haram, mohon maaf, untuk bisa dapat itu pakai nyogok dulu, pakai nyuap, pakai ini. Ada banyak maksiat yang kita lakukan untuk mendapatkannya. Anda akan menghadapi ya potensi hukuman dengan semua maksiat tadi, terlepas dari hartanya dimanfaatkan untuk kebaikan. Karena maksiat tetap terhitung maksiat, walaupun harta yang kita dapatkan nanti dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat. Sebab karakter dunia hanya ada dua ini, yang halal dihisab, yang haram diazab. Maka kalaupun misalnya kita punya sawah Pak, sudah dikelola oleh orang lain, tapi sekarang jadi mangkrak karena yang ngelola nggak ada, ya itu akan dihisab. Cuman kita ingin bagaimana agar nanti hisabnya tidak
masalah. Begitu Pak ya. Baik. Yang sedang kita perjuangkan di bagian itu. Semoga harta saya tidak menjadi sumber masalah ketika saya menghadap Allah. Baik. Kemudian yang kedua, Bapak bertanya tentang perbedaan antara infak, sedekah, zakat. Bedanya di mana? Infak itu kalimat umum yang digunakan untuk menyebut semua bentuk mengeluarkan harta. Semua bentuk mengeluarkan harta itu namanya infak, baik untuk kebaikan maupun untuk maksiat. Makanya tadi Allah Subhanahu wa taala menceritakan di surat Al-Anfal ya, bahwa orang kafir mereka berinfak dengan apa Pak? Hartanya. Tujuannya menghalangi manusia dari jalan Allah. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sehingga Bapak jalan-jalan ke Eropa, ke Amerika, itu infak juga untuk keluarga. Infak untuk diri sendiri. Tapi untuk hal-hal yang mungkin sifatnya mubah atau pemborosan atau yang lain tergantung dari penggunaan. Intinya mengeluarkan harta itu infak, baik yang bernilai pahala, yang sifatnya mubah atau yang bernilai maksiat. Selanjutnya, sedekah. Sedekah ini adalah mengeluarkan harta untuk tujuan ibadah. Sehingga sedekah dilakukan karena pengaruh ideologi, karena pengaruh keyakinan. Oleh karena itu, ketika orang berada di ideologi tertentu, dia akan keluarkan hartanya sesuai dengan ideologinya. Dia yang tidak mau, yang tidak sejalan dengan ideologinya. Mohon maaf ya, misalnya saya nyebut nama kelompok tidak apa-apa ya. Misalnya ada kelompok tertentu yang mewajibkan seluruh pengikutnya wajib nyumbang 10% dari pendapatan yang dia miliki. Dengan keyakinan siapa yang mau melakukan seperti itu akan dapat jaminan surga. Mau dia ngasih Pak, 10% Pak, lebih tinggi daripada zakat. Zakat 2,5%, dia 10%. Sekarang naik 12%. Dia keluar sekian belas persen itu dengan harapan dapat pahala. Terkumpullah di pusat dengan nilai yang besar sehingga jadi kas bagi lembaga ini di pusat. Dan itu cukup banyak. Di negara kita ada beberapa sekte yang seperti itu. Kenapa dia mau? Dia punya keyakinan. Baik, begitu dia keluar dari lembaga tadi, dari sekte tadi, sepeser pun dia sudah nggak mau lagi untuk mengeluarkan itu. Saya punya banyak sekali kawan yang dia mantan dari sekte-sekte semacam ini. Dulu jor-joran dia. Bahkan ada yang menyerahkan rumah, ada yang menyerahkan tanah, ada yang emas sekian. Begitu dia tobat, sudah tidak lagi berada di sekte itu, duit 100 rupiah pun dia nggak mau. Karena ideologinya sudah bergeser, keyakinannya sudah geser. Maka sedekah itu mengeluarkan untuk tujuan ibadah sesuai dengan latar belakang ideologinya. Baik, ada orang yang dia mau keluar banyak karena dia yakin dengan ini saya akan mendapatkan pahala yang besar. Sehingga mohon maaf Pak, kalau orang sedekah 5M itu rugi enggak? Orang sedekah 5M itu rugi enggak? Hah? Tidak. Kan dia enggak dapat apa-apa. Hah? Karena yang dia kejar bukan materi. Yang dia kejar apa? Pahala. Nah, di saat dia ngejar itu, maka walaupun keluar dalam jumlah besar, itu tidak dinilai sebagai kerugian. Bisa dipahami Pak ya? Baik. Terus zakat bedanya apa dengan zakat? Zakat itu sedekah yang wajib. Nah, ini dibatasi oleh Allah hanya 2,5% untuk mal. Untuk zakat mal 2,5%. Nah, yang wajib 2,5%. Lebihnya
sunnah. Maka kalau kita sedekah dalam Islam yang wajib 2,5%, selebihnya statusnya sedekah sunnah. Baik, insya Allah bisa dipahami Bapak? Alhamdulillah. Matur nuwun, jazakumullah khairan Bapak Haji Setiono. Dan selanjutnya ini sudah terdengar samar-samar adzan zuhur, Ustaz. Jadi kita istirahat dulu, isoma. Setelah itu nanti kita kumpul kembali setelah beristirahat. Dan insyaallah. Bapak Ibu booking kamar di sini enggak? Ada yang baik. Mungkin yang sudah booking kamar di sini saya sarankan tidur siang. Karena perjalanan kita masih panjang. Oh gitu. Mas sampai asar ya Ustaz ya? Sampai asar. Insyaallah kuat ya setelah isoma. Ya, biasanya kan ikut rapat lama ya. Baik Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita rehat sejenak. Insyaallah kita nanti akan bertemu lagi dengan tentunya beberapa pertanyaan-pertanyaan Ustaz. Karena masih ada beberapa pertanyaan barangkali yang belum disampaikan. Nanti sedikit sebelum kita masuk ke sesi kedua insyaallah taala. Baik demikian, wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah. Baik, untuk sesi berikutnya nanti kita ketemu lagi di pukul 13 insyaallah di jam 1 siang. Untuk itu bagi yang perjalanan bisa dijama barangkali nanti atau mau diakhirkan kami persilahkan. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.